Halo geng, kembali lagi di pembahasan seputar Tokyo Revenger. Dalam anime Tokyo Revenger terbagi beberapa arc dari arc Mobius sampai dengan arc yang terbaru yaitu arc Bonten. Di masing-masing arc tersebut terdapat beberapa karakter yang berkontribusi lebih bahkan melebihi karakter utamanya sendiri yaitu Hanagaki Takemichi. Di video kali ini gue akan menampilkan beberapa karakter MVP dari setiap arc yang ada di Tokyo Revenger. Penasaran siapa saja karakternya? Sebelum mulai, gue gak bosan-bosan ngingatin kalau ini adalah konten spoiler yang di beberapa series manganya belum dianimasikan. Oke geng, tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken. Yang pertama, arc Mobius Hanagaki Takemichi. Di awal arc kali ini, Takemichi sangat berkontribusi besar dalam arc Mobius. Takemichi di sini berperan penting untuk menyelamatkan Draken, Hina, dan juga Akun. Takemichi awalnya adalah seorang pengecut dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Namun di arc Mobius, dirinya terpaksa melawan hukum alam yang dimana Takemichi mencoba menjadi sosok pemberani untuk menyelamatkan teman-temannya. Takemichi harus berhadapan dengan Kiyomasa meski harus babak belur sekaligus. Ketika Mobius bentrok dengan Toman, Takemichi mencoba untuk mencari keberadaan dari Draken, dan kemudian dia mendapati Draken dalam keadaan kritis. Takemichi pun kemudian mencoba membawa Draken dan kembali mendapatkan masalah dengan gerombolan Kiyomasa. Di sana, Takemichi harus bertarung kembali demi nyawa Draken yang sedang sekarat. Takemichi pada akhirnya mampu berhasil mengalahkan Kiyomasa dan menyelamatkan Draken dari kematiannya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Takemichi sangat berkontribusi besar dalam arc Mobius. Untuk MVP arc Mobius jatuh kepada Takemichi dan untuk supportnya sendiri jatuh kepada geng receh Takemichi. Yang kedua, arc Valhalla Keisuke Baji. Dalam arc kali ini bisa dikatakan kalau Baji sangat berkontribusi besar dibandingkan pemeran utamanya. Peran Baji dalam arc Valhalla membuat Kisaki kewalahan karena aksi nekatnya tersebut. Maka karena itulah Baji harus dimatikan karena Baji adalah seorang jenius yang bisa mengganggu keberadaan Kisaki nantinya. Baji awalnya mencoba bergabung dengan Valhalla demi mengungkap identitas asli dari Kisaki. Baji bahkan rela dicap sebagai pengkhianat demi menjalankan misinya tersebut. Ketika Toman berhadapan dengan Valhalla, Takemichi hanya berfokus mencari Baji, sama halnya ketika dia mencari Draken ketika Mobius versus Toman terjadi. Baji saat itu mencoba menunggu momen yang tepat untuk membunuh Kisaki. Baji yang sudah mengetahui dalang dibalik insiden ini adalah Kisaki, tiba-tiba menyerang Kisaki dari arah belakang. Di situ, Baji kemudian dilempar oleh tangan kanan dari Kisaki. Baji yang ingin mencoba menyerang Kisaki kembali tiba-tiba ditusuk oleh sahabatnya sendiri yaitu Hanemiya Kazutora. Takemichi pada saat itu langsung spontan untuk menyelamatkan Baji, dan Baji pun kemudian berbohong kalau dirinya berhasil diselamatkan oleh Takemichi. Baji pun kemudian memasuki mode barbar dan mencoba melawan seluruh pasukan Kisaki. Dalam kondisi luka tusuk, Baji mampu mengalahkan 50 anggota Kisaki seorang diri. Baji padahal saat itu hampir membunuh Kisaki, namun karena pendarahan yang dialaminya cukup parah, Baji pun terpaksa tumbang karena ulah dari Kazutora sebelumnya. Di arc tersebut, Takemichi gagal menyelamatkan Baji, namun berhasil menyelamatkan Kazutora. Untuk MVP arc Valhalla jatuh kepada Keisuke Baji, dan untuk supportnya sendiri jatuh kepada Takemichi. Yang ketiga, arc Black Dragon Hanagaki Takemichi. Sudah seharusnya karakter utama mendapatkan MVP lebih banyak dari karakter lainnya. Takemichi di arc kali ini memiliki misi untuk mencegah Hakai membunuh abangnya sendiri yaitu Taiju Shiba. Takemichi awalnya tidak mendapatkan bantuan dari Toman untuk melawan Black Dragon. Takemichi pun kemudian mendapatkan bantuan dari Chifuyu, Kisaki, dan juga Hanma. Dari awal, Chifuyu dan Takemichi sudah waspada dengan keberadaan dua orang tersebut. Dan benar saja, ketika pertarungan besar itu terjadi, Kisaki dan Hanma malah mengkhianati mereka berdua.
Takemichi awalnya dibantu dengan kehadiran Kapten Divisi 2 yaitu Mitsuya Takashi. Mitsuya pada saat itu mampu mengimbangi Taiju Shiba, namun pada akhirnya Mitsuya pun harus tumbang karena Taiju dibantu oleh Inui. Takemichi kemudian dengan berani mencoba melawan Taiju seorang diri. Di situ kita bisa melihat perubahan Takemichi yang mampu membuat Taiju bertekuk lutut berkat pukulan yang diterimanya. Takemichi dalam pertarungan tersebut juga mendapatkan banyak serangan. Namun karena tekadnya untuk merubah masa depan, Takemichi pun mencoba untuk selalu bangkit. Takemichi yang mengira kalau mereka semua akan kalah dikagetkan dengan kehadiran dari Babang Maiki. Maiki pun dengan sangat cepat mengalahkan Taiju Shiba dengan tendangan nuklir miliknya. Dan untuk seluruh pasukan Black Dragon di luar gereja, mereka berhasil dikalahkan oleh Deoraken seorang diri. Melihat hal tersebut, Inui dan Koko pun mengakui kekalahan dari Black Dragon, dan Takemichi pun berhasil mencegah kematian dari Taiju Shiba. Arc Black Dragon kemudian ditutup dengan dipecatnya Kisaki dari Tokyo Manji. Untuk MVP Arc Black Dragon kali ini jatuh kepada Takemichi. Mitsuya di situ juga berkata kalau MVP malam ini adalah Takemichi, dan supportnya sendiri jatuh kepada Mitsuya dan juga Chifuyu. Yang keempat, Arc Tenjiku Sota Kawata atau biasa disebut Angry. Untuk awalan Arc Tenjiku, memang Takemichi dan kawan-kawanlah yang lebih banyak berperan dibandingkan Angry sendiri. Namun ketika pertempuran final melawan Tenjiku terjadi, Angry sangat berkontribusi besar karena kehadirannya mengurangi setengah kekuatan tempur Tenjiku seorang diri. Pertarungan Tenjiku melawan Toman dipimpin oleh Hanagaki Takemichi. Di situ, Mitsuya dan Smiley tidak bisa hadir karena mereka sebelumnya dikeroyok oleh Tenjiku sebelum internal meeting Toman dimulai. Bukan hanya mereka, Maiki dan Draken juga tidak bisa hadir karena kematian dari Emma. Semua kecurangan yang dilakukan Tenjiku berasal dari ide si Black Goddess Kisaki. Pada pembukaan pertarungan Tenjiku versus Toman, Peian mampu mengalahkan Lord Xion dengan sekali pukul. Peian sangat agresif dan membuat pasukan Tenjiku kewalahan. Hingga pada akhirnya Izana sendiri pun harus turun tangan dan berhasil mengalahkan Peian. Toman pada saat itu memang kekurangan kekuatan tempur, namun siapa sangka Toman ternyata memiliki kuda hitam yang sangat berbahaya. Kuda hitam Toman tersebut adalah Sota Kawata atau biasa disebut Angry. Angry pada awalnya memang terlihat biasa saja dan bahkan sempat tumbang beberapa kali oleh Haitani bersaudara. Ketika Angry melihat Hakai hampir dibunuh oleh Haitani, Angry pun kemudian menangis dan seketika mampu mengalahkan hampir seluruh top 4 Tenjiku seorang diri. Angry ketika menangis kekuatannya akan menjadi 100 kali lipat. Meskipun tangan dan kaki Angry mengalami cedera, dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Namun pada akhirnya, Angry pun dikalahkan oleh Kakucho yang dimana level Kakucho jauh di atas top 4 Tenjiku yang lain. Kehadiran dari Angry tersebut mampu mengurangi kekuatan tempur dari sebagian Tenjiku. Andai Angry pada saat itu tidak menangis, mungkin Hakai akan mati dan teman-teman yang lain juga akan bernasib sama. Untuk MVP Arc Tenjiku kali ini jatuh kepada Angry dan untuk supportnya sendiri jatuh kepada Peian dan juga Takemichi. Yang terakhir, Arbonten belum diketahui. Dalam Arbonten kali ini belum diketahui secara jelas siapa MVP-nya dikarenakan Arbonten belum sepenuhnya selesai. Menurut gue sendiri, MVP Arbonten bisa saja Hanagaki Takemichi dan supportnya sendiri adalah Doraken dan Akashi Senju. Takemichi di Arbonten sangat berperan penting untuk menyelamatkan Maiki dan juga Senju. Takemichi saat ini memiliki kemampuan tambahan yaitu bisa melihat sekilas masa depan yang sudah pasti membantunya untuk menemukan sedikit petunjuk. Untuk kelanjutan Arbonten, kemungkinan kisahnya masih sangat panjang. Bisa saja nanti ada karakter lain yang ternyata malah berkontribusi besar dibandingkan Takemichi. Satu hal yang kita tahu di arc kali ini, kalau petinggi Toman di masa lalu tidak terlibat dalam Arbonten kecuali Doraken. Di akhir Arbonten nanti pasti akan terjadi pertempuran hebat dikarenakan akan terjadi battle royale antara 3 geng terbesar di Jepang. Kemungkinan besar nanti akan memakan banyak korban di pertempuran tersebut dikarenakan di masa depan kita hanya melihat sebagian dari petinggi mereka.
Oke geng, itu dia beberapa karakter yang MVP di masing-masing arc versi gua. Jika kalian ada sedikit tambahan atau pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Tokyo Revenger lainnya. Sampai jumpa. バイバイいねえよなメビウス潰すぞ